Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Maesaroh dan Hana Ovitasari. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep negosiasi dalam perdagangan internasional. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama yaitu pengertian negosiasi, yang kedua tujuan negosiasi bisnis, yang ketiga tahapan-tahapan negosiasi, yang keempat hal-hal penting dalam negosiasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Ovitasari. Nah, di sini saya akan memaparkan terkait dengan pengertian dari negosiasi. Apa sih negosiasi itu? Negosiasi adalah suatu proses komunikasi antara dua pihak yang masing-masing mempunyai tujuan dan sudut pandang yang berbeda. Nah, di sini tuh antara dua belah pihak yang saling mempunyai kegigihan atas dasar kesepakatannya. Nah, misalkan bernego terkait dengan pembelian baju. Nah, si penjual menawarkan dengan harga yang tinggi, sedangkan si pembeli tetap gigih ingin menawarkan yang lebih kecil. Nah, di sini tuh jadi berkomunikasi antara kedua pihak yang mempunyai sudut pandang yang berbeda. Nah, jadi seperti itu. Nah, dalam mencapai kesepakatan yang memuaskan di antara kedua belah pihak. Nah, jadi sama-sama bisa menguntungkan gitu. Nah, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan di sini ada 4. Yang pertama ada menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat pendapat. Yang kedua mendapatkan kesepakatan dan jalan keluar dari perbedaan pendapat. Terus yang ketiga ada terhindar dari hal negatif dalam bisnis. Yang terakhir ada menyatukan beberapa pendapat agar diperoleh kesepakatan bersama. Nah, di sini jadi menyatukan beberapa pendapat itu mempersatukan suatu pendapat agar diperoleh suatu kesepakatan yang bersama. Itu hal-hal penting pada negosiasi. Menurut Javier, ada beberapa hal penting dalam negosiasi. Yang pertama, pisahkan pokok masalahnya dinegosiasikan dengan lawan. Jadi kita harus bisa memisahkan masalah pribadi dan masalah negosiasi atau masalah-masalah lain di luar negosiasi. Selalu mengacu pada tujuan negosiasi. Jadi harus kita tujuannya apa untuk negosiasi itu. Maka kalau sudah ada tujuan dan kita bisa memanage waktu untuk negosiasi itu dan kita bisa lebih efisien. Yang ketiga, berikan alternatif win-win solution pada lawan. Jadi kita harus memberikan solusi-solusi terbaik untuk masalah-masalah yang akan dinegosiasikan. Jadi tidak bertele-tele. Selanjutnya, nomor 4, selesaikan proses negosiasi dengan cepat dan tidak bertele-tele. Bertele-tele itu maksudnya apa? Jadi kita saat negosiasi jangan sampai kita memberikan arahan yang tidak sesuai dengan negosiasi tersebut, agar waktu yang kita negosiasikan itu tidak lama dan menghindari masalah-masalah lain yang timbul dalam bernegosiasi. Selanjutnya yang terakhir, melakukan riset terhadap lawan negosiasi. Melakukan riset ini seperti apa? Jadi kita harus tahu sifat lawan itu seperti apa, perilakunya seperti apa, tingkah lakunya seperti apa, cara pandang mereka terhadap negosiasi itu seperti apa. Jadi kita harus tahu sifatnya lawan itu seperti apa agar kita bisa menghadapinya dengan baik. Tahap
tahapan-tahapan negosiasi. Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan saat bernegosiasi. Yang pertama, persiapan. Persiapan yang baik akan menentukan kesuksesan dalam bernegosiasi. Jadi kalau kita persiapannya matang, maka bernegosiasi pun akan berjalan dengan lancar. Jadi sebelum bernegosiasi, maka hendaknya kita harus tahu apa yang akan dinegosiasikan. Kita juga harus membaca skripnya dulu, pokok-pokok bahasan itu apa, kayak gitu. Yang kedua, memulai negosiasi. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam memulai bernegosiasi, antara lain memilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, menciptakan suasana positif, dan sampai menetapkan agenda, merumuskan tawaran. Jadi saat memulai negosiasi itu kita harus punya tempat yang tepat. Jangan sampai kita pas bernegosiasi itu di tempat yang ramai dan suasana yang tidak kondusif. Tuh. Yang ketiga, kompromi. Kompromi merupakan salah satu upaya menuju pencapaian kesepakatan kedua belah pihak dalam bernegosiasi. Jadi kompromi itu penting saat bernegosiasi. Karena saat kompromi itu berlangsung, kita dan lawan saling memberikan solusi-solusi terbaik agar cepat dapat titik temunya. Yang keempat, menghindari kesalahan teknis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau dihindari dalam melakukan negosiasi. Antara lain, mengajukan permintaan awal yang tidak logis, membuat konsesi bebas, memulai tanpa daftar penawaran itu tidak boleh dilakukan saat bernegosiasi. Melakukan negosiasi terlalu cepat, nah ini juga tidak boleh, karena kalau terlalu cepat lawan pun juga bingung, takut, diam, marah, tidak menuliskan hasil negosiasi, memaksakan negosiasi dan lainnya. Memaksakan negosiasi itu tidak boleh karena itu sama aja egois gitu. Jadi kita harus saat negosiasi itu bukan masalah kita menang atau salah, tapi bagaimana dapat solusi yang terbaik antara negosiator dan pihak lain.